Tahukah kamu bahwa Kalimantan adalah rumah bagi beberapa legenda paling misterius dan fenomena yang tak terjelaskan di Indonesia? Di balik pembangunan IKN yang megah, ada cerita-cerita yang mengundang ketakutan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi misteri yang muncul dari jantung Kalimantan, tanah yang kaya akan budaya dan mitos. Dari makhluk gaib hingga peristiwa aneh yang terjadi selama pembangunan IKN, bersiaplah untuk kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding. Sejak dimulainya pembangunan IKN, ibu kota Nusantara, banyak pekerja dan penduduk sekitar melaporkan kejadian aneh. Suara-suara bisikan terdengar di malam hari, benda-benda bergerak sendiri, dan beberapa pekerja bahkan mengaku melihat sosok-sosok hitam mengintai dari dalam hutan. Apakah ini hanya imajinasi, atau ada sesuatu yang benar-benar bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan Kalimantan? Beberapa saksi mata, termasuk pekerja konstruksi dan warga lokal, berbagi pengalaman mereka. Seorang pekerja bernama Arif mengisahkan malam ketika dia mendengar langkah berat di sekitar tenda mereka. Namun saat diperiksa, tidak ada siapapun. Seorang penduduk asli Dayak menyebutkan tentang roh penjaga hutan yang terusik oleh proyek ini. Ia percaya bahwa suara-suara tersebut adalah peringatan bagi manusia agar tidak sembarangan mengganggu keseimbangan alam. Satu peristiwa yang paling mengerikan terjadi ketika sekelompok pekerja melihat bayangan besar dengan mata merah menyala di tengah hutan. Mereka mengaku melihat makhluk itu bergerak dengan cepat, menghilang di balik pepohonan, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Beberapa bahkan mengalami mimpi buruk berulang setelah kejadian itu. Misteri ini hanyalah awal dari serangkaian fenomena aneh yang mengiringi pembangunan IKN. Kepercayaan terhadap makhluk gaib dan penjaga hutan semakin diperkuat dengan banyaknya laporan serupa. Apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Apakah hanya kebetulan atau ada kekuatan yang benar-benar marah dengan kehadiran manusia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tahukah kamu bahwa di sekitar kawasan pembangunan IKN terdapat sebuah rawa misterius yang dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk tak kasat mata? Beberapa pekerja bahkan mengaku melihat sesuatu yang bukan manusia di sana. Kita akan mengungkap misteri di balik rawa hitam, sebuah area yang sering diselimuti kabut tebal dan dihindari oleh penduduk setempat. Apakah benar ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan rawa ini? Pembangunan infrastruktur di sekitar rawa ini mengalami banyak kendala. Beberapa alat berat tiba-tiba mogok, jalan yang sudah dibangun mendadak ambles. Bahkan ada laporan pekerja yang menghilang tanpa jejak. Beberapa warga percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan peringatan dari penghuni rawa. Seorang warga suku Dayak bernama Pak Keling berbagi cerita tentang Banu Wong, makhluk rawa berkulit hitam berlendir dengan mata merah membara. Menurutnya, Banu Wong adalah penjaga wilayah tersebut dan tidak suka ada manusia yang merusak habitatnya. Seorang pekerja bernama Rudy juga mengaku melihat sesuatu di tepi rawa saat lembur malam. Ia menggambarkan sosok tinggi besar berbentuk mirip manusia, tetapi dengan lengan yang terlalu panjang dan gerakan yang tidak wajar. Puncaknya terjadi ketika sekelompok pekerja yang nekat berburu di sekitar rawa menghilang selama 2 hari. Saat akhirnya ditemukan, mereka dalam keadaan linglung, tubuh penuh luka gores, dan tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Yang lebih aneh, mereka terus menggumamkan kata, "Jangan ganggu, jangan ganggu," seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kisah tentang rawa hitam dan makhluk yang menghuni tempat itu semakin menambah daftar panjang misteri di kawasan IKN. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada kekuatan yang benar-benar ingin melindungi wilayahnya? Tahukah kamu bahwa di salah satu bukit di sekitar kawasan IKN, para pekerja sering melihat sosok raksasa berambut lebat yang mengawasi mereka dari kejauhan? Konon, makhluk ini adalah penjaga tanah Kalimantan yang tidak ingin terganggu. Kita akan membahas fenomena aneh yang terjadi di sebuah bukit dekat proyek pembangunan IKN. Dari suara aneh di malam hari hingga penampakan makhluk besar yang menghilang dalam sekejap, misteri ini semakin membuat penasaran. Pekerja konstruksi yang bertugas di sekitar bukit ini sering mengalami gangguan. Peralatan yang mereka gunakan tiba-tiba rusak tanpa sebab. Beberapa orang mengaku merasa diikuti, dan bahkan ada yang jatuh sakit setelah bekerja di area ini. Kejadian ini membuat banyak orang percaya bahwa ada sesuatu yang tinggal di bukit tersebut. Menurut cerita warga suku Dayak, bukit ini dihuni oleh makhluk bernama Banama,
Sosok besar berbulu lebat dengan mata menyala yang dipercaya sebagai penjaga tanah Kalimantan. Mereka yang tidak menghormati alam sering menjadi korban amukan Banama. Seorang pekerja bernama Joko mengaku pernah melihat sosok besar berdiri di atas bukit, mengawasi mereka dengan mata merah menyala sebelum menghilang di balik pepohonan. Satu kejadian yang paling menyeramkan terjadi ketika sekelompok pekerja mencoba menebang pohon besar di lereng bukit. Begitu pohon itu tumbang, suara mengerikan menggema dari dalam hutan. Malamnya, semua pekerja yang ikut nebang pohon mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok berbulu besar datang dan mengancam mereka. Keesokan harinya, alat berat yang digunakan mendadak rusak total tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa Banama benar-benar ada dan tidak ingin tempatnya rusak. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang sedang mengawasi manusia yang mengganggu keseimbangan alam? Tahukah kamu bahwa beberapa pekerja di kawasan IKN melaporkan mendengar suara aneh dari dalam tanah? Suara-suara itu terdengar seperti bisikan, jeritan, bahkan suara gending kuno yang tak diketahui asalnya. Kita akan membahas fenomena misterius yang terjadi di area proyek pembangunan IKN. Apakah suara-suara itu hanyalah efek dari alam, atau ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah Kalimantan? Sejak beberapa bulan terakhir, para pekerja mulai mendengar suara-suara aneh saat menggali tanah. Kadang terdengar seperti rintihan, kadang seperti orang yang berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Beberapa pekerja bahkan mengaku mendengar suara gending kuno yang berasal dari dalam bumi. Kejadian ini membuat mereka takut dan mempertanyakan apakah ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Seorang tokoh adat Dayak bernama Pak Langgeng mengatakan bahwa tanah Kalimantan adalah tanah leluhur yang tidak boleh diganggu sembarangan. Menurutnya, suara-suara itu bisa jadi adalah roh-roh penjaga yang terusik. Seorang pekerja bernama Wanto mengaku bahwa suatu malam ia terbangun dan mendengar suara perempuan menangis di bawah tanah tempat mereka tidur. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa, namun tanah di sekitar lokasi terasa lebih hangat dari biasanya. Suatu malam, sekelompok pekerja yang berjaga mendengar suara seperti geraman dalam tanah. Mereka mencoba mendekati area itu, dan tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Beberapa pekerja langsung berlarian ketakutan, sementara yang lain mengaku melihat bayangan hitam samar yang muncul di sekitar lubang galian. Fenomena ini semakin menambah daftar panjang misteri di tanah Kalimantan. Apakah suara-suara ini berasal dari arwah leluhur yang terusik, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang bangkit dari bawah tanah? Tahukah kamu bahwa di sekitar proyek pembangunan IKN, beberapa pekerja mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan? Yang lebih mengerikan, bayangan itu tak memiliki kepala. Kita akan mengungkap fenomena menakutkan yang dialami para pekerja saat malam tiba. Apakah ini hanya ilusi akibat kelelahan, atau ada makhluk yang memang mengawasi mereka dari balik kegelapan? Beberapa pekerja yang mendapat giliran lembur sering melihat sosok hitam berdiri di pinggir hutan. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah bayangan pohon. Namun saat diperhatikan lebih jelas, sosok itu tampak seperti manusia, tetapi tanpa kepala. Yang lebih aneh, sosok ini tidak bergerak seperti manusia biasa. Ia seolah melayang dan menghilang dalam sekejap. Menurut cerita penduduk setempat, sosok ini dikenal sebagai hantu kepala nyelong, roh penasaran dari prajurit yang mati di hutan tanpa kepala. Konon, arwah-arwah ini tidak bisa pergi dengan tenang dan sering menampakkan diri sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengganggu tanah mereka. Seorang pekerja bernama Pak Rahmat mengaku melihat bayangan ini saat hendak ke toilet di malam hari. Sosok itu berdiri di antara pepohonan, tanpa kepala, dan tubuhnya seperti bergerak dalam kabut hitam. Puncaknya terjadi ketika seorang pekerja bernama Doni mengalami kejadian mengerikan. Suatu malam, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Saat menoleh, ia melihat bayangan besar tanpa kepala berdiri tepat di sampingnya. Seketika tubuhnya lemas dan ia jatuh pingsan. Keesokan harinya, Doni ditemukan dalam keadaan ketakutan, dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Fenomena ini semakin menambah misteri yang menyelimuti pembangunan IKN. Apakah benar ada roh-roh yang terganggu oleh proyek ini? Ataukah ada kekuatan lain yang ingin memberikan peringatan? Apakah menurutmu bayangan tanpa kepala ini hanya halusinasi? Atau benar-benar nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Tahukah kamu bahwa di malam-malam tertentu, para pekerja di sekitar proyek IKN sering mendengar suara tangisan dari dalam hutan? Suara itu terdengar begitu menyedihkan, seolah ada seseorang yang merintih kesakitan. Namun ketika dicari, tidak ada siapa-siapa di sana. Kita akan mengupas fenomena suara tangisan misterius yang membuat banyak pekerja enggan keluar di malam hari. Apakah ini hanya suara hewan liar, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan bersembunyi di balik pepohonan? Fenomena ini pertama kali dilaporkan oleh para pekerja yang tinggal di barak dekat hutan. Setiap malam sekitar pukul 2 dini hari, mereka mendengar suara tangisan lirih dari arah pepohonan. Kadang terdengar seperti seorang wanita menangis. Kadang seperti suara anak kecil yang merintih. Yang lebih aneh, suara ini selalu muncul di tempat yang berbeda, seolah-olah sedang bergerak. Beberapa pekerja yang penasaran mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, setiap kali mereka mendekat, suara itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan kesunyian yang mencekam. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, suara tangisan itu bisa berasal dari hantu Bawi, roh penasaran perempuan yang meninggal secara tragis di hutan. Mereka dipercaya gentayangan, menangis karena tidak bisa menemukan jalan pulang ke alam baka. Ada juga yang percaya bahwa suara itu adalah jebakan makhluk halus yang ingin menyesatkan manusia agar tersesat di dalam hutan dan tidak bisa kembali. Seorang pekerja bernama Ardi mengaku mengalami kejadian menyeramkan. Suatu malam, ia mendengar tangisan itu tepat di belakang tendanya. Dengan penasaran, ia mengintip dari celah kain tetapi tidak melihat siapapun. Namun, saat ia berbalik hendak tidur, suara itu justru terdengar di dalam tendanya sendiri. Yang paling menyeramkan terjadi pada seorang mandor bernama Pak Hasan. Ia mencoba mengabaikan suara tangisan yang muncul selama beberapa malam berturut-turut. Namun suatu malam, ia mendengar tangisan itu semakin dekat, seolah tepat di luar jendela kamar baraknya. Ketika ia berani membuka jendela, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata kosong, berdiri tepat di depan baraknya. Seketika tubuhnya kaku, dan esok paginya ia ditemukan pingsan di lantai dengan wajah ketakutan. Misteri ini semakin membuat banyak pekerja percaya bahwa ada sesuatu di hutan Kalimantan yang tidak ingin mereka berada di sana. Apakah ini roh penasaran yang terusik oleh pembangunan atau ada entitas lain yang lebih berbahaya? Tahukah kamu bahwa di salah satu sungai dekat proyek pembangunan IKN, beberapa pekerja mengaku melihat makhluk misterius dengan mata merah menyala. Makhluk itu bersembunyi di tepian sungai, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Kita akan mengungkap kisah mengerikan tentang sosok misterius yang sering muncul di perairan sekitar proyek pembangunan IKN. Apakah ini hanya hewan biasa atau ada sesuatu yang lebih mengerikan bersembunyi di dalam air? Sungai di sekitar proyek pembangunan sering digunakan para pekerja untuk mandi atau mencuci peralatan. Namun, beberapa dari mereka mulai melaporkan kejadian aneh. Mereka melihat sepasang mata merah menyala di permukaan air saat malam tiba. Awalnya, mereka mengira itu hanya pantulan cahaya atau hewan liar. Namun, beberapa pekerja bersumpah bahwa sosok itu memiliki bentuk seperti buaya, tetapi jauh lebih besar dari ukuran normal. Suatu malam, seorang pekerja bernama Hendra hampir jatuh ke sungai setelah merasakan sesuatu menarik kakinya saat ia mencuci tangan. Ketika ia menyorotkan senter ke air, ia melihat kepala besar dengan mata merah yang menatapnya tajam sebelum perlahan tenggelam kembali ke dalam sungai. Menurut cerita masyarakat setempat, makhluk ini bisa jadi adalah buaya jadi-jadian, atau dikenal juga dengan nama bujang senang, makhluk mitos yang dipercaya sebagai perwujudan roh leluhur yang menjaga sungai. Ada pula legenda yang mengatakan bahwa makhluk ini adalah roh penasaran dari seseorang yang dikutuk untuk hidup selamanya di dalam air. Seorang tetua adat yang dikenal sebagai Pak Rasid memperingatkan para pekerja agar tidak sembarangan berbicara kasar atau membuang sesuatu ke dalam sungai, karena bisa saja mereka mengganggu penghuni sungai yang sudah ada sejak zaman dahulu. Puncaknya terjadi ketika seorang pekerja bernama Tony melihat sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Saat ia duduk di dekat sungai pada malam hari, ia mendengar suara gemuruh dari dalam air. Tiba-tiba, air sungai mulai bergejolak, dan dari dalam kegelapan muncul kepala raksasa dengan kulit bersisik hitam pekat. Tony membeku, tak bisa bergerak, sementara makhluk itu perlahan mendekatinya. Beruntung, beberapa rekannya datang dan berteriak, membuat makhluk itu kembali menghilang ke dalam air.
Kejadian ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa sungai di Kalimantan bukanlah tempat biasa. Apakah ini hanya fenomena alam yang belum terjelaskan? Atau ada makhluk gaib yang memang menjaga perairan ini dari gangguan manusia? Tahukah kamu bahwa di sekitar proyek pembangunan IKN, para pekerja menemukan jejak kaki raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari jejak manusia atau hewan yang dikenal? Jejak ini muncul tiba-tiba di tanah yang lembab, seolah makhluk misterius baru saja melewatinya. Kita akan menyelidiki fenomena jejak kaki raksasa yang menggegerkan para pekerja dan penduduk sekitar. Apakah ini hanya fenomena alam atau ada sesuatu yang mengintai di dalam hutan Kalimantan? Suatu pagi, sekelompok pekerja yang hendak memulai aktivitas di hutan dikejutkan oleh jejak kaki yang tidak biasa. Ukurannya hampir 3 kali lipat lebih besar dari jejak manusia, dengan bentuk menyerupai telapak kaki tetapi lebih panjang dan dalam. Jejak ini membekas jelas di tanah basah, membentuk pola yang seolah mengarah lebih dalam ke dalam hutan. Yang lebih aneh, jejak ini hanya muncul di area tertentu, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada cabang pohon yang patah atau semak yang tergeser, seperti yang biasanya terjadi jika ada hewan besar lewat. Seolah-olah makhluk itu muncul dan menghilang tanpa jejak. Penduduk setempat memiliki beberapa teori tentang makhluk yang bisa meninggalkan jejak ini. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah tentang orang hutan gaib, sosok raksasa yang dipercaya menjaga hutan Kalimantan. Makhluk ini konon memiliki tubuh tinggi besar dan bisa menghilang dalam sekejap jika merasa terganggu. Beberapa orang juga mengaitkannya dengan legenda Buta Kala. Makhluk raksasa dalam mitologi Dayak yang dipercaya sebagai roh hutan yang menjaga keseimbangan alam. Jika manusia mengganggu wilayahnya, ia akan memberikan tanda-tanda peringatan. Dan jejak kaki raksasa ini mungkin salah satunya. Seorang pekerja bernama Pak Budi mengaku pernah mendengar suara langkah berat di malam hari, diiringi suara ranting patah. Namun, ketika ia dan rekan-rekannya menyorotkan senter ke arah suara, mereka tidak melihat apapun. Hanya kesunyian mencekam yang tersisa. Ketegangan memuncak ketika seorang petugas keamanan proyek, Pak Joko, memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut ke dalam hutan. Dengan membawa kamera dan senter, ia menelusuri jejak yang semakin dalam ke wilayah yang jarang dijamah manusia. Namun setelah beberapa menit berjalan, ia merasa hawa di sekitarnya semakin dingin dan sunyi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan dari balik pepohonan terdengar suara gemuruh seperti sesuatu yang bergerak besar. Pak Joko buru-buru mundur, tetapi sebelum ia keluar dari hutan, ia melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Sosok itu terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Misteri jejak kaki raksasa ini menambah daftar panjang fenomena aneh yang terjadi di sekitar proyek pembangunan IKN. Apakah ini hanya efek dari ekosistem hutan yang belum terjelaskan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang ingin menunjukkan eksistensinya? Tahukah kamu bahwa beberapa pekerja di sekitar proyek pembangunan IKN mengaku pernah mendengar suara riuh seperti pasar di dalam hutan, lengkap dengan suara tawar-menawar, langkah kaki, dan tawa misterius? Namun, saat mereka mencari sumber suara itu, yang mereka temukan hanyalah pepohonan sunyi. Kita akan membahas fenomena pasar gaib di hutan Kalimantan, tempat misterius yang konon hanya bisa terlihat oleh orang-orang tertentu. Apakah ini hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang benar-benar berada di balik kegelapan? Suatu malam, seorang pekerja bernama Wanto sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek. Ia memilih jalur setapak yang lebih cepat, meskipun harus melewati tepian hutan. Saat berjalan, ia mulai mendengar suara-suara aneh, suara riuh layaknya pasar, orang-orang bercakap-cakap, tawa, dan suara benda berjatuhan seperti dagangan yang sedang dipindahkan. Penasaran, ia mencoba melihat ke arah sumber suara. Dari balik pepohonan, samar-samar ia melihat cahaya temaram, seperti lampu-lampu kios di pasar malam. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, suara itu tiba-tiba hilang, dan yang tersisa hanyalah hutan yang sunyi. Keesokan harinya, Wanto menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Ternyata, beberapa pekerja lain juga mengalami hal serupa. Bahkan, ada yang mengaku pernah melihat bayangan orang berjalan membawa barang, tetapi saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Masyarakat setempat menyebut fenomena ini sebagai pasar setan atau pasar gaib yang dipercaya sebagai tempat jual beli makhluk halus. Biasanya, tempat ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang.
kecuali mereka yang memiliki kelebihan atau yang tanpa sengaja melangkah ke jalur yang salah. Beberapa orang percaya bahwa jika seseorang tanpa sadar membeli sesuatu di pasar ini, mereka akan membawa benda dari dunia lain ke dunia nyata. Salah satu mitos mengatakan bahwa jika kamu menemukan uang logam atau barang aneh di tengah hutan, jangan pernah mengambilnya, karena itu bisa jadi adalah bagian dari transaksi di pasar gaib. Pak Rashid, seorang warga yang sudah lama tinggal di daerah itu, memperingatkan para pekerja untuk tidak menoleh atau menjawab panggilan jika mendengar suara-suara aneh di hutan. Menurutnya, sekali seseorang berinteraksi dengan penghuni pasar gaib, mereka bisa tersesat di dalam dimensi lain dan sulit kembali. Suatu malam, seorang pekerja bernama Dani nekat mencoba membuktikan keberadaan pasar gaib ini. Bersama beberapa temannya, ia berjalan ke hutan sambil membawa kamera dan perekam suara. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Namun, sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Dari kejauhan, tampak bayangan beberapa orang berjalan, membawa keranjang dan barang dagangan. Salah satu temannya mencoba memanggil, tetapi bayangan itu langsung menghilang. Tiba-tiba, Dani merasa tubuhnya lemas dan pusing. Ia mengaku mendengar suara seseorang berbisik tepat di telinganya, mengatakan, "Jangan ikut campur urusan kami." Ketakutan, mereka segera meninggalkan hutan dan tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Fenomena pasar gaib ini menambah daftar panjang kejadian mistis di sekitar proyek pembangunan IKN. Apakah ini hanya ilusi yang disebabkan oleh kelelahan? Ataukah memang ada dimensi lain yang berbagi ruang dengan kita? Bayangkan sedang menggali tanah untuk sebuah proyek. Lalu, tiba-tiba kamu mendengar suara tangisan lirih, seperti berasal dari dalam bumi. Beberapa pekerja di proyek IKN mengaku mengalami hal ini, dan suara itu semakin lama semakin jelas, seperti ada seseorang yang terkubur di bawah sana. Kita akan mengungkap fenomena menyeramkan di lokasi pembangunan IKN, suara tangisan yang muncul dari dalam tanah. Apakah ini hanya ilusi akibat kelelahan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terkubur di sana? Sejak awal penggalian untuk pondasi gedung-gedung di IKN, beberapa pekerja mengalami kejadian aneh. Saat mereka menggali di area tertentu, mereka mulai mendengar suara rintihan dan tangisan yang datang dari bawah tanah. Suara itu terdengar jelas, seperti seorang wanita menangis dengan nada pilu, terkadang diikuti suara bisikan yang sulit dimengerti. Salah satu pekerja, Pak Jaya, bercerita bahwa ketika ia mendekatkan telinganya ke dalam lubang gang galian, suara itu terdengar lebih nyata, seolah ada seseorang yang meminta tolong dari dalam tanah. Penduduk setempat percaya bahwa tanah Kalimantan menyimpan banyak rahasia. Beberapa legenda menyebutkan bahwa ada makhluk gaib yang menghuni tanah ini, dan mereka tidak suka jika tempat-tempat mereka diganggu. Ada juga cerita tentang arwah penjaga tanah, roh-roh yang dipercaya sebagai penjaga hutan dan tanah adat. Menurut kepercayaan, jika tanah mereka digali tanpa izin atau tanpa ritual tertentu, roh-roh ini bisa marah dan memberikan tanda peringatan, seperti suara tangisan ini. Seorang dukun lokal bahkan memperingatkan bahwa area tersebut mungkin dulunya adalah tempat pemakaman kuno, dan arwah yang terkubur di sana masih gentayangan. Ia menyarankan agar dilakukan ritual pembersihan untuk menenangkan roh-roh yang terganggu. Suatu malam, suara tangisan itu terdengar lebih keras dari biasanya. Beberapa pekerja yang lembur mulai panik dan meninggalkan lokasi. Salah satu pekerja, Pak Rizal, yang penasaran dengan fenomena ini, mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Namun, saat ia memutar rekaman tersebut, yang terdengar bukan hanya suara tangisan, tetapi juga bisikan yang mengucapkan, "Pergi, jangan ganggu kami." Ketakutan, keesokan harinya, para pekerja meminta pihak proyek untuk mendatangkan orang pintar. Seorang dukun akhirnya datang dan melakukan ritual di lokasi. Setelah ritual itu dilakukan, suara tangisan mulai menghilang, tetapi beberapa pekerja tetap memilih untuk tidak bekerja di area tersebut lagi. Misteri suara tangisan dari dalam tanah menjadi salah satu kejadian paling menyeramkan di proyek IKN. Apakah ini hanya fenomena psikologis akibat kelelahan, atau memang ada arwah yang tidak tenang di bawah sana? Itulah akhir dari seri IKN dan misteri monster yang tercipta di tanah Kalimantan. Apakah kamu percaya bahwa tanah ini menyimpan kekuatan mistis? Tuliskan pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya.